Bab 615 Rekor 1000 tahun. Aku tidak berpikir bahwa 3 lawan terakhir adalah Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Jika Zhao Feng tidak begitu sombong dalam mencoba menyelesaikan semua perkelahian sekaligus, mungkin dia akan punya harapan. Banyak penonton mengungkapkan ekspresi penyesalan dan simpatik. Pada saat ini, keringat muncul di kepala Zhao Feng dan laju napasnya meningkat. Orang harus mengakui bahwa Zhao Feng memiliki peluang tinggi untuk menang melawan Dewa Kekaisaran asli, lagi pula, banyak lawan yang pernah dia lawan sebelumnya telah memiliki kekuatan Dewa Kedaulatan Inti Alam Agung yang normal, untuk sementara atau sebaliknya. Saya telah menghabiskan lebih dari 70% dari yuan benar saya dan kekuatan garis keturunan. Zhao Feng memeriksa lawannya. Penatua telah mencapai tahap tengah Great Origin Core Realm, ini adalah batas dalam aturan. Masih ada 3 orang yang tersisa untuk mengalahkan tantangan. Saya harus menyelesaikannya secepat mungkin. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Mulai. Hakim mengayunkan tangannya. Gunung sungai besi. Penatua mengulurkan tangannya, dan gunung-gunung perunggu tampak menonjol keluar dan mengubah lanskap. Ledakan. Ledakan. Peng gelombang. Penatua fokus pada stabilitas saat dia terus menabrak Zhao Feng. Apakah Tuan Besar Negara Inti Core Sovereign Lord memiliki wajah sama sekali? Mencoba menyeret pertarungan dengan Kapten. Petik 2. Ekspresi Li Yunya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Tidak sulit untuk melihat bahwa lawan hanya ingin menghentikan Zhao Feng, bukan menang. Water Spirit Divine Cheng. Cahaya biru tua bersinar di sekitar Zhao Feng dan menyebabkan ruang berputar. Tubuhnya menjadi cair ketika riak air mengalir di atasnya. Bo gelombang. Pada saat itu, Zhao Feng menjadi raksasa roh air. Ledakan. Bam gelombang. Serangan tetua itu seperti batu yang tenggelam ke laut saat mereka melewati tubuh Zhao Feng. Di bawah kondisi perubahan roh ilahi air, pertahanan Zhao Feng hampir tak tertandingi, dan serangan diabaikan. Istirahat. Raksasa roh air, Zhao Feng berbalik untuk menggerakkan telapak tangannya, mengirimkan gelombang air seperti tsunami yang maju. Ukiran dan pola misterius muncul dalam cahaya biru tua, dan mereka memancarkan aura yang kuat. Saat Zhao Feng terus menyerap aura realem mimpi kuno, garis keturunan dan tubuhnya sedang mengalami perubahan yang tidak diketahui. Retak. Penatua dipaksa untuk mundur dalam bentrokan langsung. Setelah 2 atau 3 pukulan, si Penatua memuntahkan seteguk darah saat dia mencoba bertahan. Aura kuno. Apakah garis keturunan Zhao Feng ini juga berasal dari 10.000 ras kuno? Bagaimana lagi bisa sekuat itu? Petik 2. Dewa Istana yang disegel Eternal mulai berpikir. Tepat pada saat ini, ledakan, susunan pertahanan di atas panggung bergetar ketika Penatua itu dikirim terbang. Itu pasti dari 10.000 ras kuno. Ekspresi Penatua itu pucat pasi dan penuh kejutan. Jika dia kalah dari beberapa small core realm sovereign acak lainnya, dia tidak akan bisa menerima kenyataan itu. Tetapi jika dia dikalahkan oleh Small Origin Core Realm yang memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno, tidak ada banyak wajah kehilangan. Weng gelombang. Zhao Feng kembali ke keadaan semula dan berbicara dengan nada tanpa emosi. Warisan garis keturunan yang satu ini masih agak jauh dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Zhao Feng telah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari garis keturunan 10.000 kuno ras sebelumnya. Dalam hal penindasan, aura garis keturunan Zhao Feng berada pada tingkat yang sama dengan 10.000 ras kuno, tetapi Zhao Feng berpikir bahwa masih ada perbedaan antara garis keturunan Jiang Fan dan garis keturunannya sendiri. Jika saya terus menyerap aura realem mimpi kuno, garis keturunan saya akan menjadi sebanding dengan garis keturunan 10.000 Ancient Raches. Hati Zhao Feng melonjak. Dia ingat dengan jelas bagaimana garis keturunannya ditekan oleh Jiang Fan, tapi sekarang garis darahnya sebanding dengan Jiang Fan dari tahun lalu. Pertempuran 99. Tatapan yang diberikan hakim kepada Zhao Feng sekarang berbeda. Suasana di arena naik dengan cepat, dan beberapa penonton menahan napas. Siapa yang akan mengira bahwa bahkan Tuan asal realem inti Dewa Besar asal akan dikalahkan oleh Zhao Feng? Semua orang telah meremehkan kekuatan Zhao Feng, termasuk para ahli di antara para pejabat dan bahkan Dewa Istana yang disegel eternally. Zhao Feng, kamu memang kuat. Saya mengagumi Anda. Seorang wanita berjubah merah cantik dan elegan berkata dengan hormat. Sayangnya, kekuatan garis keturunanmu dan Yuan sejati telah habis. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku,
kamu tidak bisa memenangkan pertarungan ke-100. Petik 2. Wanita berjubah merah berkata dengan menyesal. Dia menghitung bahwa Zhao Feng hanya memiliki sekitar 10% dari Yuan asli dan kekuatan garis keturunannya yang tersisa. Zhao Feng berdiri tak bergerak dengan ekspresi yang sama. Keberadaannya sangat kuat, sehingga kecepatan pemulihannya sebanding dengan beberapa garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno. Flaming Phoenix Technique. Wanita berjubah merah melihat itu dan dengan cepat menyerang. Tubuhnya bermandikan cahaya merah menyala, dan dia tampak seperti burung phoenix saat dia menuju ke arah Zhao Feng sambil berteriak. Dalam hal pelanggaran, dia bahkan lebih kuat dari yang lebih tua dari sebelumnya. Water Spirit Divine Cheng. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu saat dia berubah menjadi raksasa roh air lagi. Kali ini, Zhao Feng merasakan sensasi kosong setelah berubah menjadi bentuk cair. Bam! Raksasa roh air tidak terkalahkan karena menindas wanita berjubah merah. Gelombang-gelombang. Pola dan ukiran misterius muncul di telapak tangannya yang memancarkan aura kuno dan tua. Bahkan Flaming Phoenix Bloodline-ku sedang ditekan. Darah wanita berjubah merah itu mendidih. 10 langkah kemudian, ledakan, wanita berjubah merah terlempar keluar dari arena, dan kerumunan mulai memasuki diskusi panas. 99 kemenangan beruntun. Hati para penonton yang tak terhitung jumlahnya melonjak karena kegembiraan. Weng gelombang-gelombang. Seketika Zhao Feng kembali ke bentuk fisiknya yang dipadatkan, tubuhnya goyah tidak stabil. Kapten, ekspresi Liu Nya berubah secara dramatis. Di panggung arena, wajah Zhao Feng pucat pasi, dan ia berhasil menstabilkan dirinya setelah Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya habis. Kedua kekuatan garis keturunan saya dan Yuan sejati telah habis. Zhao Feng menggunakan kemauan yang kuat untuk menstabilkan dirinya dan mencoba untuk memulihkan sebanyak yang dia bisa. Pada saat ini, arena sudah mati sunyi. Banyak ahli menyaksikan Zhao Feng, yang telah mencapai puncak dari 99 kemenangan. Apakah semua upaya ini akan berakhir dengan sia-sia? Zeze, bocah, jika kamu tidak begitu sombong, mungkin kamu akan mengalahkan tantangan 100 menang. Penatua berjubah merah menghela nafas. Pada saat ini, Zhao Feng tidak punya energi untuk bertarung lagi, dan orang terakhir adalah keberadaan yang mengerikan di atas itu. Betapa menyesal, seorang pria jangkung berpakaian hitam muncul di atas panggung. Matanya bersinar seperti bintang, dan dia memiliki wajah yang sempurna. Duan Tianjun, itu dia, orang yang menang 100 tahun yang lalu. Petik 2, sejumlah kecil orang mengenali pria itu dalam identitas orang kulit hitam. Jadi, itu dia, beberapa ahli yang lebih tua mengingat kisahnya. 100 tahun yang lalu, Duan Tianjun mengalahkan tantangan. 100 menang dengan budidaya Real Origin Core Realm tahap akhir. 20 tahun yang lalu, Duan Tianjun menerobos ke Real Origin Core Realm dan mengalahkan 3 Lord Sovereign, mengejutkan satu era. Cerita datang dari kerumunan. Pada titik ini, Duan Tianjun menjadi cahaya yang mencuri tatapan yang seharusnya menjadi protagonis dari tantangan. Zhao Feng, saya melihat pertarungan Anda dari sebelumnya. Jika Anda berada di puncak Anda, kami masih bisa bertarung dengan baik, tapi sayangnya. Duan Tianjun menggelengkan kepalanya. Dia mengagumi kekuatan pertempuran Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng ingin menyelesaikan 100 perkelahian begitu cepat, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang canggung. Bahkan Duan Tianjun membutuhkan waktu 4 atau 5 hari untuk menyelesaikan tantangan 100 menang 100 tahun yang lalu. Selain itu, para pejuang itu tidak sekuat ini. Duan Tianjun, tidak ada lagi keraguan tentang kemenangan atau kekalahan. Zhao Feng tersenyum percaya diri. Meskipun kekuatan garis keturunannya dan True Yuan telah habis, dia tampaknya penuh percaya diri. Mendengar itu, semua orang sekali lagi pecah dalam kekacauan. Bisakah dia punya kartu tersembunyi lain? Tapi dia kehabisan kekuatan keturunan dan Yuan sejati. Petik 2. Ekspresi Penatua dalam warna merah membeku. Bahkan Tuan Istana yang disegel abadi mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Tidak ada kekuatan garis keturunan atau Yuan sejati. Menurut aturan, item khusus seperti Void God Protection tidak dapat digunakan. Tunggu, Zhao Feng ini tidak menggunakan banyak kekuatan jiwanya. Pikiran-pikiran Dewa Istana yang disegel Eternal berputar. Orang normal akan mengabaikan kekuatan jiwanya, tetapi Dewa Istana yang disegel abadi adalah raja setengah langkah yang sedang dalam proses mengembangkan jiwanya. Tepat saat ini,
Di atas panggung, Eye of Illusion, rambut pemuda itu tertiup angin saat mata kirinya mengeluarkan dingin yang tak terbatas yang menghasilkan kekuatan yang sangat menarik. Hati Duan Tianjun bergetar. Detik berikutnya, kesadarannya terganggu lagi. Di atas panggung, mata kiri Zhao Feng memandang ke arah Duan Tianjun, yang sedang berjuang dan menjadi penuh keringat dingin. 2 napas kemudian, celepuk, Duan Tianjun jatuh ke tanah, kelelahan. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakberdayaan yang tak terbatas. Seluruh arena pecah menjadi kebisingan. Apa? Baru saat itu yang lebih tua dalam arti merah bahwa jiwa Zhao Feng lebih kuat dan lebih kental dari alam inti asal besar normal. Jiwaku menjadi jauh lebih kuat dan kental setelah menyerap aura dari alam mimpi kuno, dan itu bahkan sedikit lebih kuat dari Duan Tianjun ini. Jika saya sepenuhnya menggunakan mata spiritual Tuhan saya, tidak banyak orang di Great Core Realm tidak bisa menghalangi itu. Rambut biru dan mata kiri Zhao Feng kembali menjadi hitam. Matanya, istana sang raja yang tertutup abadi jantungnya bergetar. Dia hanya melihat garis keturunan mata yang begitu kuat di tanah suci spiritual. Bocah itu menyembunyikan dirinya begitu dalam. Penatua dengan warna merah tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan garis mata-mata yang paling kuat. Jika bukan karena fakta bahwa orang terakhir itu terlalu kuat, mereka mungkin tidak akan melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Pemenang ajaib dari tantangan 100 menang, Zhao Feng. Hakim kembali ke dunia nyata dan mengumumkan dengan suara keras. Dia tidak hanya mengalahkan tantangan 100 menang, dia juga mengalahkan pemenang sebelumnya dari tantangan 100 menang. Petik 2. Untuk dapat memenangkan tantangan 100 menang hanya dalam waktu 2 hari. Ini jelas merupakan rekor di zona Kepulauan Sealet Eternali yang tidak akan rusak dalam 1000 tahun. Petik 2. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di arena. Menyenangkan, Dewa Istana yang disegel abadi berdiri dan menatap Zhao Feng dengan cermat. Bab 616 Token Emas Istana Spiritual. Menyelesaikan tantangan 100 menang dalam 2 hari akan menjadi rekor di zona kepulauan tertutup eternal yang tidak akan dapat dipecahkan dalam 1000 tahun. Di antara raungan dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan yang tak terhitung dari para ahli mendarat ke Zhao Feng. Kekuatan dan potensi ini, jika aku bisa menariknya ke sisiku. Ada banyak orang dari pasukan dan faksi besar di sini. Bakat dan kekuatan Zhao Feng langka bahkan di antara sekte 2 bintang dan 2,5 bintang. Adapun klan bintang 1, kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng sudah melampaui mereka. Kekuatan Zhao Feng telah melampaui lebih dari 99% dari penguasa dalam benua bunga Azure. Hanya seseorang di level patriark yang bisa. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara memiliki sikap serius. Menghadapi Zhao Feng, yang semakin kuat dari hari ke hari, sikapnya mulai berubah. Saat ini, bahkan tidak memikirkan bagaimana untuk melawan Zhao Feng lagi. Sebaliknya, itu berfokus pada bagaimana mendapatkan kepercayaan Zhao Feng dan terus bekerja untuknya. Di dalam arena, ada yang senang, ada yang tidak. Aku tidak berpikir anak itu akan mampu menyelesaikan tantangan 100 menang. Sial, aku bertaruh selusin 1000 primal kristal seton bermutu tinggi dengan 90 kemenangan. Orang-orang yang berjudi penuh penyesalan. Tidak banyak yang berani menghasilkan uang dari 100 kemenangan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak bertaruh banyak. Pada tahap awal tantangan 100 menang, rasio pengembalian adalah 1:30. Pada hari kedua, rasionya turun menjadi 1:10, dan setelah 70 kemenangan, rasio itu turun menjadi 1:5. Zhao Feng telah menempatkan 1.000.000 primal kristal seton bermutu tinggi pada dirinya sendiri, yang sebanding dengan 100 juta primal kristal seton normal. Menurut rasio 1:30, Zhao Feng akan menerima total 3 miliar primal kristal seton normal. Hahaha, 3 miliar primal kristal seton sudah cukup untuk membeli klan 1 bintang normal. Zhao Feng penuh dengan kebahagiaan. Bahkan Liu-nya menerima sejumlah uang. Sebelumnya, dia mengikuti Zhao Feng dan menaruh beberapa lusin ribu padanya dan sangat senang dengan pengembalian 3000%. Zhao Feng, Tuan Istana akan secara pribadi memberi Anda hadiah segera. Penatua berbaju merah tersenyum dan berjalan dengan hormat. Sebelum tantangan, dia mencoba segalanya untuk menghentikan Zhao Feng, tapi sekarang, Zhao Feng telah memenangkan rasa hormat semua orang dengan kekuatan pertempurannya yang tak tertandingi. Rata-rata,
Hanya ada satu pemenang setiap abad. Hadiah seperti apa yang akan ada? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. 1 jam kemudian, Zhao Feng pergi untuk mengklaim hadiahnya di tribun tamu yang terhormat. Generasi masa depan sejahtera. Orang yang membagikan hadiah itu adalah Tuan Istana yang disegel Eternal, dan di wajahnya yang tersenyum adalah pujian. Menurut aturan, pemenang tantangan 100 menang akan menerima senjata kelas bumi kelas menengah, token emas istana spiritual, dan 1 miliar batu kristal primal. Kata penatua berbaju merah, token emas istana spiritual, senjata kelas bumi tingkat menengah, 1 miliar batu kristal primal. Seruan datang dari dalam arena. Token emas istana spiritual mewakili tamu terhormat dan mulia dari istana spiritual Void Ocean, dan pemegangnya dapat tinggal di istana spiritual Void Ocean secara gratis. Selain itu, mereka akan menerima diskon 40% di pasar yang dikelola oleh para pejabat di dalam zona kepulauan tertutup Eternal. Petik 2. Liu Nya tidak bisa menahan nafas panjang. Istana emas token spiritual memiliki banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk tinggal di istana spiritual Void Ocean apapun secara gratis dan menerima sambutan dari tamu terhormat. Mereka bahkan akan mendapat diskon 40% di bursa yang dimiliki oleh para pejabat. Di depan orang banyak, Zhao Feng mengambil Spiritual Palace Gold Token. Di atasnya ada ukiran khusus yang mewakili kemuliaan tertinggi dan tertinggi dari tantangan 100 menang. Senjata kelas bumi tingkat menengah juga berharga. Orang harus tahu bahwa senjata kelas bumi sangat langka. Bahkan beberapa penguasa tidak memiliki satu pun. Senjata kelas bumi tingkat menengah memiliki nilai tertinggi dari 3 hadiah. Mata Zhao Feng menyala. Bahkan Bone Division Yin Deadly Yin Bone yang tulang belulangnya hanya dekat dengan Earth Grade tingkat menengah. Ini adalah senjata kelas bumi, palu kaisar tirani. Dewa istana yang disegel Eternal memberikan semua hadiah kepada Zhao Feng sekaligus. Token emas istana spiritual, palu kaisar tirani, dan 1 miliar batu kristal primal yang normal. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Setelah menerima hadiah, Dewa istana yang tertutup abadi memberi Zhao Feng pandangan mendalam sebelum menghilang. Dia pergi terlalu cepat. Zhao Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Dia ingin berbicara dengan Tuan Istana yang disegel Eternal secara pribadi, tetapi saat ini, ada terlalu banyak pasukan dan ahli yang ingin bertemu Zhao Feng. Setelah menghabiskan setengah hari, Zhao Feng akhirnya bisa berjalan keluar dari arena. Kapten, kamu tidak perlu terburu-buru. The Eternally Sealed Palace Lord mencintai para jenius dan kemungkinan besar akan memanggilmu secara pribadi nanti. Petik 2. Liu Nya tersenyum dan berkata. Setelah kembali ke hotel, Zhao Feng duduk dan memulihkan Yuan Qi-nya. Saya baru saja menerobos ke Small Core Realm, dan, meskipun kualitas core center saya tinggi, kuantitasnya tidak cukup. Zhao Feng mengenang pertengkarannya dalam tantangan 100 menang dan mulai berpikir. Ukuran core centernya 10 kali lebih kecil dari normal Small Core Realms, dan ada cahaya samar untuk itu. Itu biasanya terjadi ketika pusat inti akan berubah menjadi kristal inti, tetapi Zhao Feng baru saja mencapai Realm Core asal kecil. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya memulihkan Yuan Qi-nya. Pemulihannya begitu cepat karena garis keturunannya yang kuat, yang sebanding dengan beberapa garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno. Dia kemudian mulai mengatur kekayaannya. Dia sementara memberikan token istana emas spiritual dan beberapa miliar batu kristal primal kepada Lulan Zhishui dan pemimpin divisi kerangka untuk digunakan. Dengan primal kristal stone yang cukup, kekuatan 100 mayat hantu terkutuk dan pelaut akan naik dengan cepat, dan Zhao Feng menempatkan banyak kepentingan pada 100 mayat hantu. Saat ini, dengan bantuan pemimpin divisi kerangka, sejumlah kecil mayat hantu terkutuk telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Keesokan harinya, Zhao Feng memasuki kamar tamu terhormat dari Void Ocean Spiritual Palace dengan menggunakan Spiritual Palace Gold Token. Berpikir kembali, Jiang Fan dan Chen Yilin, keduanya dari Tanah Suci, telah tinggal di kamar seperti itu. Zhao Feng mulai menunggu di kamar tamu yang terhormat. 3 hari kemudian, Kapten, Tuan Istana yang tertutup abadi memanggil Ye Moyu 2 hari yang lalu. Li Yu-nya melaporkan. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Dia tidak mengerti, ia menyelesaikan tantangan 100 menang dan melampaui Ye Moyu dalam setiap aspek. Dengan cinta Eternally Sealed Palace Lord untuk para jenius dan mata yang tajam, dia seharusnya memanggil Zhao Feng terlebih dahulu,
tetapi Lord Iledali Sealet Palace tidak melakukan hal lain setelah memanggil Yemoyu. Seharusnya tidak seperti ini. Pada awalnya, Li Yunya juga tidak mengerti, tetapi setelah memikirkannya, ia mulai memiliki tebakannya sendiri. Tuan, tidak masalah apa alasannya. Dengan status Anda berhak untuk melihat Lord Palace terlepas. Petik 2, Li Yunya menyarankan. Betul, saya tidak sabar menunggu. Aku sendiri yang akan pergi ke Lord Sealet Palace Eternally. Petik 2, Zhao Feng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Pertama, pengejaran maut masih berlangsung. Kedua, setelah Lord Iledali Sealet Palace memasuki pengasingan, itu normal bagi seseorang pada tingkat seperti itu untuk mengambil beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada hari itu juga, Zhao Feng pergi untuk menyambut Tuan Istana yang disegel abadi di istananya. Token emas istana spiritual, hati para penjaga di luar istana bergetar dan menunjukkan rasa hormat. Cepat, cepat, cepat. Pergi, beritahu Tuan Istana. Petik 2. Dua dari mereka mengakui Zhao Feng sebagai pemenang keajaiban dari tantangan 100 menang baru-baru ini. Beberapa saat kemudian, berita datang dari perjanjian Lord Eternally Sealet Palace. Semua ini diharapkan. Setelah semua, kekuatan pertempuran Zhao Feng sebanding dengan Great Origin Core Realm, kekuatan garis keturunannya dekat dengan 10.000 ras kuno, dan ia memiliki kemuliaan tantangan 100 menang. Di dalam taman istana yang tenang dan tenang. Hehe, aku ingin tahu apa yang dikatakan Zhao Feng ini. Dewa istana yang disegel abadi tersenyum dengan kedua tangan di belakang. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang anggun, Yemoyu. Selama beberapa hari terakhir, Lord Eternally Sealet Palace telah memberikan beberapa petunjuk kepada Yemoyu, dan Zhao Feng datang membuat Yemoyu merasa tertekan. Tuan Istana, mengapa Anda tidak memanggil Zhao Feng? Dia melampaui saya dalam setiap aspek. Petik 2, mata istana yang disegel Eternally berbinar ketika dia berkata dengan nada rendah, jika aku benar, Zhao Feng ini harus memiliki latar belakang yang rumit, dia mungkin berasal dari keluarga besar dengan setidaknya beberapa tetua Void God Realm. Petik 2. Mendengar itu, Yemoyu mengerti. Betul, jika seseorang tidak memiliki kekuatan atau ahli yang kuat di belakang mereka, sulit bagi seseorang untuk mencapai begitu banyak pada usia muda. Jika Zhao Feng memiliki kekuatan besar di belakangnya, maka akan sulit bagi Dewa Istana yang disegel abadi untuk menggunakannya. Yemoyu mengerti. Tidak heran kalau Lord Sealet Eternally Palace tidak terlalu ramah terhadap Zhao Feng. Sederhananya, potensi Zhao Feng sebenarnya terlalu tinggi, dan istana spiritual Void Ocean yang sangat kecil ini tidak cukup untuk mengandung naga seperti dia. Zhao Feng ini memiliki niat Void God Realm samar padanya. Itu jelas merupakan perlindungan oleh Penatua. Tuan istana yang disegel Eternally bergumam di dalam hatinya. Menjadi dewa alam Void setengah langkah, dia samar-samar bisa merasakan aura jiwa Zhao Feng. Sosok Zhao Feng segera memasuki pemandangan Lord Sealet Palace Eternally, dan Yemoyu mundur. Salam, Tuan Istana. Zhao Feng sangat hormat terhadap Dewa Istana yang disegel Eternally. Tidak sombong atau terburu-buru, kondisi hati itu sulit diperoleh. Lord Iledali Sealet Palace diam-diam mengangguk. Zhao Feng bisa dikatakan jenius sempurna dalam setiap aspek, dan dia bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Tanah Suci. Setelah duduk, Zhao Feng dengan santai berbicara dengan Dewa Istana yang disegel Eternally. Tuan Istana, aku butuh bantuanmu. Jika Palace Lord bersedia membantu, saya akan mengingatnya dan mengembalikannya beberapa kali kemudian di masa depan. Petik 2. Zhao Feng segera sampai ke topik. Oh, apa yang dibutuhkan seorang jenius yang memenangkan tantangan 100 menang? Petik 2. Tuan Istana yang disegel abadi tersenyum dan tidak terkejut. Menjadi istana penguasa istana spiritual Void Ocean, ia memiliki banyak kekuatan, jadi ada banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Terkadang, bahkan ahli Void God Realm akan menemukannya. Ada juga arai teleportasi zona spiritual dalam Void Ocean Spiritual Palace. Zhao Feng merangkum mengapa dia datang, dan Tuan Istana yang tertutup abadi langsung mengerti. Sepertinya Zhao Feng ini ingin pergi ke Tanah Suci bela diri sejati, dan arai teleportasi zona spiritual akan menyelamatkannya banyak waktu. Kamu harus tahu bahwa zona teleportation arai tidak terbuka untuk umum, dan tempat yang kamu tuju adalah True Martial Secret Lands. Tanah Suci ditutup dari dunia luar dan tidak bisa dengan mudah dimasuki. Petik 2. Alis istana yang disegel Eternal alisnya berkerut,
dan dia tampak gelisah. Zhao Feng menunggu dengan gelisah. Jika dia pergi dengan kapal, itu akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 tahun, dan dia harus terus menghadapi Pursuit of Death di sepanjang jalan. Setelah berpikir sebentar, Dewa Istana yang disegel abadi berbicara, "Zhao Feng, kamu bukan anggota Tanah Suci, dan kamu memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jika saya melanggar peraturan dan membantu Anda, itu akan menjadi risiko besar bagi saya juga." Petik 2, Bab 617 Sukses. Jika aku melanggar peraturan dan membantumu, itu akan menjadi risiko besar bagiku juga. Sikap Tuan Istana yang disegel Eternal itu jelas. Meskipun Zhao Feng siap untuk hasil ini, hatinya masih terasa dingin, dan dia agak kecewa. Apakah tidak ada jalan sama sekali? Zhao Feng tidak menyerah. Pada dasarnya tidak ada jalan sama sekali. Tanah suci spiritual berada dalam dimensi yang terpisah, sehingga mereka hanya bisa dimasukkan dari pintu masuk tertentu atau dengan menggunakan arah teleportasi zona spiritual, tetapi kedua opsi memiliki ahli penjaga tanah suci. Hampir mustahil untuk masuk. Petik 2, Lord Iledali Sealet Palace berkata dengan percaya diri. Menjadi Void Ocean Palace Lord, dia datang dari tanah suci spiritual, jadi dia tahu aturannya dengan sangat baik. Mendengar di sana, Zhao Feng mengerti apa masalahnya. Bagian yang paling sulit adalah pembatasan terhadap orang luar. Pada kenyataannya, itu tidak terlalu sulit atau berisiko bagi Tuan Istana yang tersegel abadi untuk mengirim Zhao Feng ke Istana Spiritual Void Samudra dekat dengan Tanah Suci Bela Diri Sejati, tetapi Tanah Suci Spiritual adalah tanah kultivasi yang suci yang tidak bisa dibandingkan dengan zona pulau normal. Hanya ada kekuatan bintang 3 di sana, dan semua sumber daya yang langka dan berharga jelas dibatasi hanya untuk anggota. Kecuali kamu bisa menjadi anggota dari Tanah Suci, tetapi kamu harus memasuki Tanah Suci Bela Diri Sejati terlebih dahulu untuk melakukan itu. Dewa Istana yang disegel abadi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa, jika dia tidak bisa memasuki Tanah Suci Spiritual, maka alternatif terbaik berikutnya adalah pergi ke Istana Spiritual Void Ocean terdekat. Anda memiliki token emas Istana Spiritual, jadi jika Anda bersedia membayar sejumlah besar batu kristal primal untuk Arai, saya dapat mengirim Anda ke Istana Spiritual terdekat dengan Tanah Suci. Tuan Istana yang disegel Eternal bisa menyetujui sebanyak itu, dan Zhao Feng mulai berpikir. Dewa Istana yang disegel abadi menunggu jawaban Zhao Feng dengan senyum tipis, dan dia penasaran mengapa Zhao Feng ingin memasuki Tanah Suci dengan tergesa-gesa. Dengan bakat Zhao Feng, dia seharusnya bisa dengan mudah memasuki Tanah Suci Spiritual dalam waktu beberapa tahun dengan menjalani cara yang biasa. Senior, bisakah aku bertanya tentang seseorang? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Alasan dia pergi ke negeri suci bela diri sejati adalah untuk menemukan satu orang. Siapa ini? Saya telah tinggal di Tanah Suci Spiritual selama beberapa ratus tahun, jadi saya tahu sebagian besar orang terkenal. Petik 2, Dewa Istana yang disegel abadi yakin. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat kata-kata roh Sein Partial ungu berdering di benaknya. Zhao Feng, pergi ke Tanah Suci Bela Diri Sejati dan temukan seseorang bernama Duan Muking dengan Purple Sein Token saya, tapi saya tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau tidak. Jika dia, maka dia pasti akan membantu Anda. Dia bisa dipercaya. Petik 2, apakah senior kenal seseorang yang disebut Duan Muking? Zhao Feng bertanya. Duan Muking, Duanmu? Mungkinkah? Petik 2, ekspresi The Lord Sealet Palace Eternally berubah secara dramatis. Duan Muking, ekspresi Lord Sealet Palace Eternally mengalami perubahan yang jelas. Mungkinkah kamu berhubungan dengan Duan Muking? Tuan Istana yang disegel abadi senang ketika dia bertanya dengan nada mendesak. Sangat jelas bahwa nama Duan Muking membuat Dewa Istana yang tertutup abadi menjadi sangat terkejut. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjawab, senior Duan Muking adalah teman leluhurku, tetapi leluhurku hampir mati dan menyuruhku untuk menemukannya di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Mendengar itu, Tuan Istana yang tertutup abadi memandang Zhao Feng dengan cara berbeda. Zhao Feng, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan mengambil risiko dan membantu Anda menemukan Duan Muking. Kata-kata Tuan Istana yang disegel Eternal berubah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. Perubahan Lord Eternally Sealet Palace terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, Dewa Istana yang disegel abadi tidak mau mengambil risiko membantu Zhao Feng,
tetapi setelah mendengar nama Duan Muking, dia bersedia membantu. Itu luar biasa. Terima kasih, senior. Zhao Feng jelas tidak akan menolaknya dan segera mengucapkan terima kasih. Setelah mengobrol sebentar lagi, Zhao Feng, kembali dan istirahat. Saya perlu menghubungi beberapa teman untuk melakukan ini. Petik 2. Nada bicara Lord The Sealet Palace Eternally jauh lebih ramah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bergumam setelah kembali ke tempatnya. Sepertinya Duan Muking masih hidup dan memiliki status yang cukup tinggi di Tanah Suci. Ini jelas berita baik baginya. Pada saat sesudahnya, Zhao Feng mulai berkultivasi sambil menunggu berita. Saat ini, fokus utamanya adalah untuk memperkuat fondasi core center-nya. Suasana istana spiritual Void Ocean jauh lebih baik daripada zona pulau normal, dan itu bermanfaat untuk budidaya. Menggunakan token emas istana spiritual, ia membeli sumber daya elemen angin dan petir dengan harga yang lebih baik dari para pejabat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan kecepatan kultivasi Zhao Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pusat inti kecil yang seukuran kacang kuning di dalam dantiannya telah diperluas oleh lingkaran kecil. Tidak ada hambatan baginya untuk mencapai Great Origin Core Realm. Yang dia butuhkan adalah waktu sebelum keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwanya semua mencapai tingkat inti asal besar. Zhao Feng juga memasuki alam mimpi kuno 2 kali dalam setengah bulan terakhir, dan ia terutama menyerap aura ke dalam jiwanya. Namun, ketika jiwanya mencapai Real Origin Core Realm, efeknya mulai berkurang, sementara kemajuan keberadaan dan tubuh Zhao Feng sudah selambat kura-kura. Adapun esensi darah jantung, itu tidak lagi berguna bagi Zhao Feng. Keadaan saya telah mencapai batas alam inti asal besar, tetapi karena jiwa saya masih belum mencapai batas alam inti asal besar, masih ada sedikit efek. Zhao Feng mulai merencanakan, jika dia hanya akan murni menyerap aura realem mimpi kuno, efeknya nanti bisa diabaikan. Ini berarti bahwa dia perlu mengarahkan pandangannya pada alam mimpi kuno. 75 napas, 80 napas, 85 napas, 90 napas. Zhao Feng berdiri di alam mimpi kuno, dan rekornya telah mencapai 90 napas, mendekati tujuannya 100 napas. Zhao Feng mencoba mengambil langkah, tetapi tekanannya langsung berlipat 2. Wah, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan kembali ke kenyataan. Kali ini, Zhao Feng masih memiliki sedikit aura yang tersisa di dalam tubuhnya. Sua, dengan sapuan tangannya, mayat hantu terkutuk muncul di depan Zhao Feng. Pergi. Zhao Feng mengendalikan gumpalan aura realem mimpi kuno dan menggabungkannya dengan tubuh mayat hantu terkutuk itu. Setelah menyerap begitu banyak aura realem mimpi kuno, Zhao Feng bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Ketika mayat hantu terkutuk menyerap gumpalan aura realem kuno ini, sesuatu tampaknya terjadi padanya. Zhao Feng memeriksanya dengan cermat. Tubuh mayat hantu tampaknya telah menjadi lebih kuat, dan kekuatan kutukan dan udara maut dan yin lebih dekat dengan asal mereka. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, aura realem mimpi kuno tampaknya memiliki efek pada apapun dan segala sesuatu, terlepas dari elemennya. Efeknya pada mayat hantu terkutuk itu mirip dengan efeknya pada Zhao Feng. Sekarang efek aura pada saya sangat kecil, saya akan menggabungkan gumpalan aura realem kuno alam ke dalam setiap mayat hantu terkutuk. Zhao Feng menjadi sibuk selama beberapa hari berikutnya, dan karena dia bisa tinggal di alam mimpi kuno lebih lama, dia bisa mengeluarkan lebih banyak aura. 4-5 hari kemudian, setiap mayat hantu terkutuk telah berhasil menyerap gumpalan aura realem mimpi kuno. Dalam 10.000 hantu mutiara, pemimpin divisi tulang melihat perubahan dalam setiap mayat hantu terkutuk dan tertegun. Kekuatan dan potensi semua mayat hantu terkutuk ini telah meningkat. Di masa lalu, mereka hanya bisa diperkuat ke Origin Core Realm setengah langkah, tetapi potensi yang mereka miliki sekarang telah meningkat pesat. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka jelas tahu mayat hantu terkutuk lebih baik, dan tahu lebih banyak tentang perubahan mayat hantu terkutuk daripada Zhao Feng. 10 hari kemudian, Tuan Istana yang disegel abadi mengirim berita kepada Zhao Feng agar dia datang. Senior, bagaimana situasinya? Zhao Feng sedikit tidak sabar. Momen selanjutnya mungkin bisa mengubah nasibnya, seperti ketika dia bertemu Lord Guanjun dan memasuki dunia kultivasi yang sebenarnya. Zhao Feng, rencananya selesai. Aku bisa membantumu memasuki tanah suci bela diri sejati segera. Petik 2. Dewa Istana yang disegel abadi memiliki senyum cerah.
Besar, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Ini adalah token tamu dari Tanah Suci, dan itu sangat sulit untuk didapatkan. Saya mendapatkannya setelah banyak usaha. Petik 2. Token tamu muncul di tangan Lord Eternally Sealet Palace. Token itu murni seperti batu giok dan memiliki garis-garis emas di atasnya. Ada satu kata yang tertulis di atasnya, tamu. Token tamu. Zhao Feng bisa menebak apa artinya. Token tamu ini dapat membiarkan non-anggota dari Tanah Suci memasuki Tanah Suci bela diri sejati untuk sementara waktu, tetapi memiliki batasan. Lord de Sealedali Eternally Palace menjelaskan. Token tamu. Zhao Feng mengambil token tamu dan melihat bahwa bahan itu sebanding dengan Purple Saint Token. Token ini memiliki batasan waktu, itu hanya bisa membiarkanmu tinggal di negeri suci bela diri sejati selama 10 hari. Petik 2. Lord Iledali Sealet Palace memperingatkan. 10 hari. Itu agak pendek. Petik 2. Zhao Feng bergumam sambil menyimpan token tamu. Waktunya cukup singkat. Keberhasilan dan kegagalan tergantung pada tindakan Anda dalam waktu 10 hari, dan ada sejumlah risiko yang terlibat. Petik 2. Tuan Istana yang disegel Eternally tidak setuju. Dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk mendapatkan token tamu 10 hari ini. Lord Iledali Sealet Palace kemudian memberikan rincian spesifik. Pertama, tidak mungkin bagiku untuk mengirimmu langsung ke Tanah Suci Spiritual dari sini karena kau seorang tamu dan bukan anggota dari Tanah Suci. Bahkan jika aku mengirimmu, masih akan ada ahli yang menjaga pihak lain. Petik 2. Lord Iledali Sealet Palace pertama kali menolak kereta pemikiran itu. Langkah pertama adalah mengirimmu ke Void Ocean Spirit Palace yang terdekat dengan Tanah Suci. Langkah kedua adalah bahwa Anda harus memasuki Tanah Suci dengan sekte lain, dan token tamu Anda berasal dari sekte itu. Lord Sealet Palace Eternally segera memberitahunya rencana dan memberinya rincian spesifik. Meskipun sedikit merepotkan, menggunakan arai teleportasi zona spiritual sudah menyelamatkan saya beberapa tahun. Zhao Feng mengangguk setelah mengetahui segalanya. Bab 618 Zona True Martial Islands. Setelah mengingat setiap detail, Zhao Feng meninggalkan istana Lord Iledali Sealet Palace. Dia perlu waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah terlebih dahulu sebelum menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Zhao Feng dan Tuan Istana yang disegel abadi memutuskan untuk menggunakannya 3 hari kemudian. Setelah kembali ke tempat mereka menginap, Zhao Feng segera memanggil Li Yunya, Lulan Zishui, dan teman-temannya untuk berdiskusi. Aku akan membawa kalian semua ke zona pulau di mana Tanah Suci bela diri sejati berada 3 hari kemudian. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Li Yunya dan Lulan Zishui sama-sama mengungkapkan ekspresi gembira. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara juga bersemangat. Tanah Suci spiritual berada di tengah lautan, dan mereka mengendalikan ratusan pulau zones. Mereka bahkan memiliki pasukan bintang 3 yang legendaris. Tentu saja, langkah pertama adalah membawa semua orang di dekat Tanah Suci. Setelah itu, Zhao Feng perlu memasuki Tanah Suci bela diri sejati sendirian karena hanya ada satu tanda tamu. Mendengar itu, Li Yunya, Lulan Zishui, dan teman-temannya agak kecewa. Orang normal tidak diizinkan di Tanah Suci spiritual. Zhao Feng tersenyum tipis, tenang, Tanah Suci bela diri sejati bukan tujuan akhir saya, tapi saya akan tinggal di Tanah Suci untuk sementara waktu dan mencoba untuk membuat Anda semua masuk. Li Yunya tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Tujuan Zhao Feng adalah Tanah Suci bela diri sejati, dan dia benar-benar berhasil membujuk Dewa Istana yang tersegel abadi untuk membantu. Itu berarti dia harus memiliki semacam latar belakang. Pada saat yang sama, tujuan akhir Zhao Feng membuat Li Yunya dan Lulan Zishui penasaran. 3 hari kemudian, Zhao Feng dan para pelaut diorganisasi dan berkumpul di depan sebuah aula kuno. Aula ini dijaga ketat, dan memiliki 4 atau 5 penguasa berdaulat. Zhao Feng bahkan bisa merasakan aura samar dari setengah dewa Void God Realm, dan itu tidak datang dari Lord Iledali Sealet Palace Lord. Arai teleportasi zona spiritual memiliki setengah langkah Void God Realm dan banyak ahli menjaganya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Di atas semua itu, aula itu sendiri memiliki susunan pembunuhan yang dapat dengan mudah membunuh seseorang di Origin Core Realm. Selain itu, istana yang disegel Eternal. Istana Lord sangat dekat dengan arai teleportasi zona spiritual.
Bahkan mereka yang berada di alam Void God perlu memikirkannya jika mereka ingin masuk dengan paksa. Arai tua dengan ukiran hijau naga di tengah muncul di depan mata. Bahkan mata spiritual Tuhan Zhao Feng merasa sulit untuk sepenuhnya memeriksa arai di sini karena mereka mengandung hukum ruang dan, pada tingkat tertentu, telah melampaui 3 dimensi. Meskipun mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat kuat, itu tidak terkait dengan space. Biayanya kira-kira 8 kelas teratas batu kristal primal untuk mengirim kalian semua ke zona kepulauan bela diri sejati. The Eternally Sealed Palace Lord mengeluarkan 8 primal crystal stone yang unik dengan ekspresi sedih. Batu kristal primal tingkat puncak ini sangat sempurna. Mereka memancarkan surga bumi Yuan Qi murni. Batu kristal primal tingkat puncak. Semua orang yang hadir terkejut. Batu kristal primal tingkat puncak adalah batu kristal primal teratas di Fan Universe. Tampaknya, primal crystal stone tingkat puncak dapat ditukar dengan 1 juta primal crystal stone bermutu tinggi, tetapi mereka sebenarnya dijual dengan harga lebih mahal. Liu-nya, Lulan Zizhui, dan para pelaut semua tertegun. Tak satu pun dari mereka telah melihat kelas puncak primal crystal stone sebelumnya. Orang harus tahu bahwa batu kristal primal bermutu tinggi sudah bernilai 1 juta batu kristal primal normal. Primal crystal stone terbagi menjadi di bawah standar, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan mereka masing-masing bernilai perbedaan 100 kali lipat dari sebelumnya. Namun, primal crystal stone tingkat puncak bernilai 1 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Ini karena kelas puncak primal crystal stone jarang sampai hampir punah. Tidak ada jalan lain, hanya kekuatan kelas puncak batu kristal primal yang dapat membuka arai teleportasi zona spiritual. Rupanya, di Tanah Suci, arai teleportasi zona spiritual di sana menggunakan kristal ilahi. Petik 2. Lord Illedali Sealed Palace menghela nafas dan, saat dia berbicara, letakkan 8 primal kristal stone kelas 8 ke dalam arai ukiran naga hijau. Kristal ilahi, hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar. Ada sesuatu yang melampaui kelas puncak primal kristal stone. Kristal ilahi, sepertinya, sebagai dewa alam void setengah langkah dari Tanah Suci, pengetahuannya melebihi yang lain. Hehe, kristal-kristal berasal dari era kuno dan tidak dapat dibuat saat ini. Karena itu, kristal ilahi manapun sangat berharga. Bahkan Void God Realm Kings dan Emperors tidak dapat menyerap kekuatan ilahi dari Divine Crystals. Petik 2. Dewa Istana yang disegel abadi tersenyum. Arai teleportasi zona spiritual segera disiapkan. Weng gelombang-gelombang. Sebuah cahaya putih yang bersinar dengan garis arai perak yang tak terhitung meluas melintasi panggung. Satu juga diperlukan Master Arai Spasial untuk membuka arai. Selesai, Master Arai Spasial berkata dengan samar. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng ingin memberikan Lord Primal Crystal Stone bermutu tinggi yang disegel secara eksternal setara dengan nilai dari Primal Crystal Stone kelas atas. Dia telah bertaruh pada dirinya sendiri di arena, dan 1 juta Primal Crystal Stone-nya yang bermutu tinggi telah terbalik 3 kali lipat. The Lord Illedali Sealed Palace menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan kekayaannya, dia tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Zhao Feng melirik ke arah Tuan Istana yang disegel eternal. Dia tahu bahwa dia berhutang banyak pada Tuhan. Weng gelombang-gelombang. Gelombang kuat gangguan spasial meliputi arai. Dewa Istana yang disegel abadi mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan matanya. Menggunakan semua koneksimu untuk membiarkan bocah ini masuk ke Tanah Suci, apakah itu layak? Master Arai Spasial berbicara. Dengan bakat dan potensinya, dan jika dia benar-benar memiliki koneksi dengan Duan Muking, itu akan sia-sia. Kata Lord Sealed Palace Eternally. Duan Muking, mungkinkah orang itu dari Mystic True Martial Clan? Petik 2. Jantung arai penguasa ruang bergetar, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, di bagian samudera tanpa batas yang sangat jauh. Weng gelombang, lebih dari selusin sosok muncul di tribun kuno. Ini adalah Zhao Feng dan teman-temannya. Begitu mereka muncul, Lulan Zizhui dan para pelaut merasa tidak nyaman dan hampir jatuh ke tanah. Arai teleportasi zona spiritual memindahkan mereka melalui ruang, sehingga keseimbangan mudah hilang. Bahkan Liu-nya merasa sedikit tidak nyaman. Di sini, Zhao Feng tidak merasa terlalu buruk, terutama karena keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas Great Origin Core Realm dan kekuatan garis keturunannya hampir di tingkat 10.000 kuno Raches. Setelah merasa lebih baik,
semua orang mulai memeriksa lingkungan mereka. Mereka semua tidak bisa menahan napas dingin. Mereka berada di sebuah kastil kecil yang sesekali mengeluarkan gangguan spasial. 1, 2, 3, 8. Zhao Feng menghitung bahwa ada 8 arah teleportasi zona spiritual, dan para penjaga di sini semua setidaknya adalah Sovereign Lord. Bahkan ada 7 atau 8 setengah langkah Void God Realms. Zhao Feng bahkan bisa samar-samar merasakan keberadaan alam Dewa Void. Ini adalah istana spiritual lautan bela diri sejati-sejati. Keluarkan item rekomendasi Anda. Setengah langkah Void God Realm sepertinya menyebabkan surga bumi Yuan Qi membeku dimanapun dia memandang, dan semua orang merasa tidak bisa bernapas. Lulan Zishui dan teman-temannya merasa seolah-olah jiwa mereka telah tertahan, dan mereka tidak berani berbohong atau melawannya sama sekali. Token tamu, token emas istana spiritual, dan token dari dewa istana yang disegel abadi. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengeluarkan banyak item. Setengah langkah Void God Realm berhenti sejenak. Hehe, jadi itu teman dari Lord Eternalis Sealet Palace Lord. Seorang lelaki tua berjanggut putih yang berjaga di dekatnya segera muncul. Oh, Pak Tuali, jadi ini tamu Anda dari Sekte Gunung Emas. Petik 2. Setengah langkah Void God Realm yang menjaga tersenyum ketika dia membiarkan Zhao Feng dan rekan-rekannya lewat. Kamu adalah Zhao Feng. Saya sudah menunggu di sini sebentar. Petik 2. Pria tua berjanggut putih itu memeriksa Zhao Feng sambil tersenyum. Apakah Anda Penatuali? Zhao Feng tidak terkejut. Lord Iledali Sealet Palace memberitahunya sebelum mereka pergi. Hanya dengan melewati setiap langkah dan panggung Zhao Feng bisa memasuki tanah suci bela diri sejati. Itu aku, tapi kamu bisa memanggilku Li Tua. Pria tua berjanggut putih itu sangat baik ketika dia memimpin Zhao Feng dan teman-temannya menuju kastil. Liu-nya, Lulan Zishui, dan teman-teman merasa gelisah. Void Ocean Spiritual Palace di luar kastil adalah yang berasal dari zona True Martial Islands, dan 10 kali lebih besar dari yang dari zona kepulauan tertutup Eternal atau zona kepulauan seribu mengalir. Suara mendesing, penguasa dan penguasa dapat terlihat di mana-mana. Zhao Feng bahkan bisa merasakan aura alam Dewa Void. Tuanku, tempat apa ini? Liu-nya, Lulan Zishui, dan teman-temannya penuh dengan ketakutan. Mengapa perbedaannya begitu besar? Zhao Feng tertegun. Old Li berjanggut putih tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah zona kepulauan bela diri sejati, dan semua orang di sini untuk bersaing memperebutkan hak untuk memasuki tanah suci spiritual. Zona Martial Islands sejati. Zhao Feng dan rekannya tampaknya menyadari bahwa zona pulau ini berbeda dari yang lain. Zona bela diri sejati adalah zona pulau terkuat di sekitarnya, dan ada sekitar sekte bintang 1 hingga 200, dengan banyak dari mereka mencapai puncak 2 bintang. Old Li menghela nafas, 100 hingga 202 bintang. Mulut Zhao Feng dan rekan-rekannya terbuka. Ada 33 slot untuk sekte bintang 2 di tanah suci spiritual, tidak termasuk sekte bintang 3. Selama bertahun-tahun, sekte-sekte ini telah bertarung dan bersaing satu sama lain. Lagi pula, hanya di tanah suci yang bisa sekte bintang 2 menjadi sekte bintang 3. Petik 2. Old Li merangkum situasinya. Mendengar itu, Zhao Feng dan teman-temannya mengerti. Karena tanah suci spiritual ada di sini, zona bela diri sejati adalah pusat dari segalanya, serta tempat semua sekte saling bertarung. Semua itu untuk bersaing demi kesempatan memasuki tanah suci spiritual. Li Tua membawa Zhao Feng dan teman-temannya ke sebuah rumah di dalam istana spiritual Void Ocean. Ini adalah titik tunggu sekte Gunung Emas di dalam istana spiritual Void Ocean. Golden Mountain Sect adalah salah satu dari 33 sekte yang dapat memasuki tanah suci spiritual. Petik 2. Li Tua berkata dengan bangga. Sebuah sekte yang bisa memasuki tanah suci spiritual. Liu-nya dan teman-temannya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sekte yang mampu memasuki tanah suci spiritual jelas merupakan elit di antara sekte 2 bintang, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang seperti Istana Setan Bulan, Istana Tebing Hitam, dan teman-teman. Zhao Feng merasa bahwa aura terkuat di sini berasal dari pasangan setengah alam Void God. Old Li berjanggut putih adalah salah satunya. Jumlah total orang yang bisa kami kirim adalah 3.000. Sebagian besar elit kami ada di sana, dan karena kami mengalami kerugian karena beberapa bentrokan di Tanah Suci, kami akan mengirim beberapa lebih banyak ahli dan murid ke dalam.
Petik 2, Bab 619 melewati 100 nafas. Zhao Feng agak memahami situasi Sekte Gunung Emas melalui penjelasan Li Lama. Sebagian besar elit dari Sekte Gunung Emas berada di Tanah Suci Bela Diri Sejati, dan pasukan lain di dekatnya telah berkumpul di zona Kepulauan Bela Diri Sejati. Zhao Feng, kami akan mengirim beberapa ahli dan jenius ke negeri suci bela diri sejati 2 bulan kemudian. Karena Anda memiliki token tamu, Anda bisa ikut dengan kami. Petik 2, kata Li Tua. Terima kasih, senior. Zhao Feng mengangguk, dan Li Yunya dan Lulan Zishui memiliki ekspresi iri. Kemudian pada hari itu, Li Tua membawa Zhao Feng dan teman-temannya ke kubu Sekte Gunung Emas. Perlakuan mereka tidak buruk, mereka diberi rumah besar. Orang harus tahu bahwa ada banyak sekte bintang 2 di sini, dan setiap inci tanah sangat berharga. Bahkan Golden Mountain Sekte memiliki area terbatas. Penatua Li, apa sejarah bocah itu? Apakah cukup dengan menyia-nyiakan token tamu berharga dari sekte kita? Biasanya hanya mereka yang berada di tahap akhir Great Origin Core Realm atau Master Unik yang telah diundang ke sekte kami yang memiliki hak itu. Petik 2, pria Great Core Realm berkata dengan marah. Di Golden Mountain Sect, Lord Sovereign yang normal hanya elder luar, sementara elder sejati dengan kekuatan yang sebenarnya seperti Old Lee, mereka telah mencapai setengah langkah Void God Realm setidaknya. Bakat bocah itu dianggap tidak buruk bahkan di Tanah Suci. Kita bisa menerima dia sebagai murid kita. Petik 2, penatua lainnya berkata, tetapi Li Tua menggelengkan kepalanya, itu hanya tanda tamu 10 hari. Selain itu, jika bocah itu dapat menggunakannya dengan baik, nilainya untuk Sekte Gunung Emas sangat beragam. Petik 2, Li Tua tidak ingin berbicara banyak tentang latar belakang Zhao Feng. Bagaimana dia bisa tidak melihat potensi dan bakat Zhao Feng? Namun, keajaiban sejati di Tanah Suci Spiritual biasanya datang dari kekuatan bintang 3. Di sebuah ruangan di dalam rumah, Zhao Feng duduk dan berkultivasi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperkuat dan mengkonsolidasikan core center-nya. Dengan kondisi keberadaan, tubuh, dan jiwa saat ini, kultivasinya meningkat pesat. Selama dia bisa meningkatkan jumlah pusat inti, Zhao Feng tidak akan mengalami hambatan selama Small Core Realm. Sejumlah besar sumber daya dengan elemen angin dan petir cepat dikeluarkan. Untungnya, dia sangat kaya setelah mendapatkan begitu banyak di Istana Spiritual Void Ocean. Menggunakan bantuan itu, pusat inti Zhao Feng mulai menguat. Tentu saja, dia tidak menyerah menjelajahi alam mimpi kuno. Setiap beberapa hari, ia akan memasuki alam mimpi kuno dan menyerap aura, terutama ke matanya. Dia sekarang bisa bertahan lebih dari 90 napas di alam mimpi kuno, dan jumlah aura yang bisa dia serap lebih dari 10 kali lebih besar daripada jumlah yang dia bisa di awal. Oleh karena itu, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng meningkat dengan pesat setiap hari. Sebulan berlalu. Kekuatan jiwa Zhao Feng sekarang sebanding dengan Great Origin Core Realm tahap akhir, dan itu lebih kental dari sebelumnya. Di dimensi mata kirinya, danau telah meluas hingga 60 yard. Ketika danau meluas melewati 100 yard, mata spiritual Tuhan akan mengalami perubahan lain. Zhao Feng merasakan pemanggilan dari suatu tempat. Pada saat ini, efek aura realem mimpi kuno pada jiwanya sangat berkurang. Zhao Feng memperkirakan bahwa, semakin dekat dia ke alam Dewa Void, semakin sedikit efek yang akan dimiliki aura realem mimpi kuno sampai akhirnya tidak memiliki efek sama sekali. Zhao Feng memasuki realem dream kuno sekali lagi. Saat keadaan keberadaan dan jiwanya semakin kuat, Zhao Feng bisa bertahan lebih lama dalam dimensi. 70 napas, 8 napas, 90 napas. Petik 2, Zhao Feng dapat dengan mudah bertahan hingga 90 napas. 95 napas, 96 napas, 97 napas. Akhirnya, ketika dia mencapai 97 napas, tekanan yang diterima Zhao Feng menjadi begitu besar sehingga dia hampir tidak berhasil mengambil langkah sebelum keluar dari alam mimpi kuno. Rasanya seperti menahan napas di bawah air, semakin lama berlangsung, semakin besar tekanan pada paru-paru Anda. 97 napas. Tujuan 100 nafas saya sudah dekat. Petik 2. Zhao Feng tidak terluka saat ini karena dia tidak pergi keluar. Dia masuk kali ini terutama karena dia ingin mengkonsolidasikan yayasannya. Selama bulan lalu, dia menggunakan sejumlah besar sumber daya berharga, dan core center-nya mendekati tahap tengah Small Origin Core Realm. Orang harus tahu bahwa pusat inti Zhao Feng bahkan tidak sebesar normal Small Core,
tetapi kekuatan True Yuan-nya dekat dengan Realm Core Small Origin tahap akhir. Pada hari ke-40 setelah tiba di zona True Martial Islands, Zhao Feng hendak memasuki alam mimpi kuno sekali lagi dan menerobos penghalang 100 napas. Teman kecil Zhao Feng, suara Old Li terdengar. Ini adalah pertama kalinya dia datang untuk menemukan Zhao Feng. Li tua, Zhao Feng keluar dan menyapa Old Li berjanggut putih. Zhao Feng tidak pergi ke pengasingan yang mendalam setelah tiba di sini karena dia tahu bahwa dia akan segera memasuki tanah suci bela diri sejati. Seperti ini, masih ada 20 hari lagi sampai Sekte Gunung Emas mengirim kelompok lain ke Tanah Suci, yang mencakup sekitar 10 orang jenius kita. Petik 2, Li tua tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. 9 jenius Golden Sekte Gunung berdiri di belakangnya. Untuk dapat memasuki Tanah Suci berarti mereka memiliki potensi yang baik. Kultivasi terendah di antara mereka adalah puncak True Lord Rank. Sebagian besar berada di setengah langkah Origin Core Realm, dan ada juga 2 Realme Core Small Origin. Petik 2, Zhao Feng memandang mereka. Bakat dan potensi jenius ini melampaui keajaiban luar biasa dari benua bunga Azure. Usia beberapa Realm Core setengah langkah tidak melebihi 50, dan 2 Realm Core Origin tahap awal tidak lebih dari 50 tahun. Selama seseorang tidak melebihi usia 50, mereka biasanya masih dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Ini karena True Lord Rank bisa hidup hingga 300 tahun, dan Origin Core Realm bisa hidup selama beberapa ratus tahun. Teman kecil Zhao, ini semua junior dari sekte ini. Kamu bisa memberi mereka beberapa petunjuk sebelum pergi ke Tanah Suci. Petik 2, Li tua tersenyum dan berkata, kamu junior harus berinteraksi dengan teman kecil Zhao ketika kamu punya waktu. Pada saat yang sama, dia memberi sinyal dengan matanya ke arah para jenius dari Sekte Gunung Emas. Ya, Penatua, 9 jenius Golden Sekte Gunung menjawab sekaligus. Mereka tidak berani menentang perintah dari Penatua yang memiliki kekuatan dan status aktual. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengagumi dan menghormati Zhao Feng karena seberapa tinggi kultivasinya diberikan umurnya. Tidak sulit bagi Zhao Feng untuk menebak niat Li tua, dia ingin 1 atau 2 membentuk hubungan dengan Zhao Feng. Saudara Zhao, ahli mana yang menjadi tuanmu? Menerobos ke alam inti asal pada usia yang begitu muda, hanya saudara bela diri senior Yin yang memasuki Tanah Suci dapat dibandingkan dengan Anda. 9 jenius semua ingin tahu tentang identitas Zhao Feng. Di antara mereka, ada 1 laki-laki dan 1 perempuan yang berada di Origin Core Realm. Laki-laki kurus, sedangkan perempuan cantik dan berpakaian putih. Keduanya memeriksa Zhao Feng dengan mata berbinar-binar, dan meskipun mereka terkejut dengan budidaya Zhao Feng mengingat betapa mudanya dia, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka berada di Origin Core Realm juga, jadi mereka berada di level yang sama. Zhao Feng mulai berinteraksi dengan para jenius ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Sekte Bintang 2 Puncak yaitu Golden Mountain Sect, dan warisan dan teknik mereka melampaui Sekte 2 Bintang normal. Dengan kekuatan dan pemahaman jiwa Zhao Feng, dia belajar banyak dari mereka. Setelah itu, Zhao Feng akan bertarung dengan 9. Golden Mountain Sekte memiliki bidang seni bela diri khusus yang dapat membatasi kekuatan orang di Origin Core Realm agar tidak bocor. Semua senior dari Golden Mountain Sect menyaksikan secara rahasia. Beberapa realms inti-inti setengah langkah meminta Zhao Feng untuk berdebat dengan mereka terlebih dahulu. Kalian, uji kekuatannya. Pria kurus di Origin Core Realm berkata secara rahasia. Jelas bahwa mereka yang berada di setengah langkah Origin Core Realm sama sekali bukan tandingan Zhao Feng, dan mereka semua jatuh hanya dengan 1 sentuhan. Half Core Realm setengah langkah bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Kecepatan apa? Pria kurus dan kecantikan berpakaian putih itu saling memandang, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya 2 ini hampir tidak bisa melihat bagaimana Zhao Feng bergerak. Setelah mengalahkan setengah langkah Origin Core Realms, Zhao Feng menemukan bahwa itu semakin membosankan, jadi dia menyarankan pertarungan melawan pria kurus dan kecantikan putih bersama-sama. Mendengar itu, para jenius dari Golden Mountain Sekte merasa terhina. Laki-laki kurus dan cantik berbaju putih sama-sama bernafas, tetapi mereka marah pada saat bersamaan. Menghadapi kecepatan Zhao Feng, peluang mereka untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1 sangat kecil. Hasil pertarungan mengejutkan semua orang. Celepuk. Celepuk,
Dua jenius Origin Core Realm langsung dikalahkan oleh Zhao Feng. Sua, kabur cahaya ungu dan angin menyapu keduanya. Petir angin penghancur ungu. Mungkinkah itu warisan Kaisar Angin Petir dari 10.000 tahun yang lalu? Petik 2. Para tetua Gunung Emas Sekte mengklik lidah mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng terlalu besar. Mungkin tidak banyak orang di bawah Great Core Realm yang cocok dengannya. Mereka yang terkait dengan Duan Muking memang tidak sederhana. Old Li menghela nafas, dan dia merasa menyesal. Perbedaan antara Zhao Feng dan para jenius dari Golden Mountain Sect terlalu besar. Itu berarti niatnya telah gagal. Kedua kelompok itu bahkan tidak berada pada level yang sama, jadi akan sulit bagi mereka untuk membentuk persahabatan apapun. Sementara para jenius dari Sekte Gunung Emas merasa terhina, mereka semua menghormati kekuatan Zhao Feng. Bahkan saudara bela diri senior Yin, jenius terkuat Sekte kita, mungkin bukan lawannya. Keindahan Putih memandang ke arah Zhao Feng dengan kekaguman. Selama beberapa hari berikutnya, karena perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak ada banyak interaksi antara Zhao Feng dan para jenius ini. Si cantik putih mencoba berkencan dengan Zhao Feng sekali atau dua kali tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Zhao Feng fokus pada kultivasi. Namun, gambar perempuan yang pendiam, anggun, dan seperti dewi dengan ekspresi cemberut sesekali akan muncul di benaknya. Liu Qinxin mengenakan pakaian putih di masa lalu juga, dan seiring waktu berlalu, ingatannya menjadi lebih jelas. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang saat tanda langka dari emosi yang intens muncul di matanya. Dengan pikiran, dia muncul di alam mimpi kuno sekali lagi. 10 napas, 30 napas, 60 napas, 90 napas. Tekanan yang dirasakan Zhao Feng menjadi lebih besar setelah 90 napas, 95 napas, 97 napas, 99 napas. 100 napas. Zhao Feng seperti patung batu yang telah ada selama ribuan tahun yang tertanam di tanah-tanah yang sunyi ini. Bab 620 Lompatan Lain. 100 napas. Kaki Zhao Feng tampaknya membasmi diri mereka ke tanah, dan dia merasa seolah-olah tekanan pada jiwanya berkurang. Zhao Feng merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, seolah-olah kecocokannya dengan alam mimpi kuno telah meningkat. Itu seperti binatang yang berevolusi. Binatang laut kadang-kadang akan beradaptasi dengan tanah atau lingkungan baru lainnya. Ini sama, sebagai tubuh Zhao Feng tumbuh mengandung lebih banyak aura realem mimpi kuno, jiwa dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan mulai beradaptasi dengan dimensi unik ini. Seolah-olah sebidang tanah terpencil ini telah menerima auranya sampai tingkat tertentu. Menjadi orang luar, Zhao Feng menghadapi tekanan besar dan perlawanan dari langit dan bumi, tapi itu semua sangat menurun sekarang. Aku sekarang bisa berdiri dengan mudah di tanah ini. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita. Ini berarti bahwa dia bisa tinggal lebih lama di alam mimpi kuno dan menyerap setidaknya 10 kali lebih banyak dari aura. 100 napas adalah titik terobosan besar. Zhao Feng kemudian memeriksa alam mimpi kuno dan mencoba berjalan maju. Dia saat ini berada di daerah yang sunyi, tetapi dia bisa melihat pohon di dekatnya dan mendengar pekikan burung. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng melihat aliran air yang lebih jauh. Seluruh dunia ini tampak dekat dengan asal-usul segala sesuatu, dan itu memancarkan perasaan kuno. Zhao Feng menghirup aura saat dia berhasil mengambil langkah. Ketika dia mengambil langkah ini, Zhao Feng merasa seolah-olah tekanan dari langit dan bumi tiba-tiba meningkat secara dramatis. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Zhao Feng merasa sangat sulit untuk mengambil setiap langkah. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng mundur dari alam mimpi kuno, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika saya tidak bergerak, saya bisa tinggal di alam mimpi kuno untuk waktu yang lama, tetapi jika saya bergerak, tekanan akan meningkat hingga 10 kali dan saya tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas. Zhao Feng menghela nafas. Tidak peduli apa, dia telah melewati titik terobosan besar dari 100 napas. Mulai sekarang, dia bisa menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno dan mulai melihat-lihat dimensi aneh ini. Seberapa besar realem mimpi kuno? Apakah ada penduduk asli di sini? Tentu saja, apa yang paling diperhatikan Zhao Feng adalah apakah ada sumber daya berharga. Orang harus tahu bahwa aura itu sendiri sudah sangat bermanfaat. Sulit membayangkan berapa banyak nilai yang dimiliki suatu sumber daya atau barang. Di dalam ruangan, Zhao Feng berkultivasi dengan tenang,
dan pusat inti dalam tubuhnya secara bertahap menjadi lebih besar. Jumlah dan kualitas sumber daya elemen angin dan petir yang dapat dibeli Zhao Feng di Istana Spiritual Void Ocean ini melebihi Istana Spiritual Void Ocean lainnya. Menggunakan barang-barang ini, Zhao Feng tidak mengalami hambatan, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Core Center Zhao Feng mulai mendekati tahap Small Origin Core Realm. Dia menggunakan sejumlah besar aura realem mimpi kuno untuk menyingkat pusat inti di tubuhnya, yang sekarang berkilau seperti kristal. Sebuah core center berubah menjadi kristal adalah tanda menerobos ke Great Origin Core Realm. 10 hingga 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Ukuran pusat inti Zhao Feng sekarang benar-benar sebanding dengan Realm Core asal kecil tahap menengah. Selain itu, pusat inti telah menyerap sejumlah besar aura realem mimpi kuno, memadatkan dan memurnikan petir anginnya. Meskipun ukuran core centernya sebanding dengan tahap menengah dari Small Origin Core Realm, kualitas dan niatnya melampaui semua yang ada di Small Origin Core Realm dan sebaliknya bisa dibandingkan dengan Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Realm Core asal kecil-kecil tahap dan hampir penuh pemahaman tentang Purple Destruction Wind Lightning. Kebahagiaan muncul di wajah Zhao Feng. Melewati penghalang 100 napas telah sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya karena dia sekarang bisa tinggal di dimensi lebih lama dan menyerap lebih banyak aura. Sekarang, keadaan keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas alam inti asal, dan jiwanya kuat bahkan di antara alam inti asal besar. Dapat dikatakan bahwa, dalam 10 hingga 20 hari ini, kekuatan Zhao Feng telah meningkat dengan pesat. Gelombang. Zhao Feng menghela napas saat perlahan-lahan menyembunyikan auranya dan berjalan keluar dari ruangan. Kapten, Liu-nya, Lulan Zishui, dan para pelaut semuanya menyambut Zhao Feng. Saat mereka memandangnya, setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng memberikan tekanan kuat pada mereka. Itu seperti menghadapi binatang buas kuno. Tubuh dan kondisi keberadaan mereka tidak berada pada level yang sama. Aura dari Kapten mirip dengan Jiang Fan dari Tanah Suci. Garis keturunan Lulan Zishui mulai bergetar. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika menghadapi Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Pada kenyataannya, bahkan Zhao Feng sendiri tidak tahu seberapa kuat garis keturunannya. Selamat atas Kapten menerobos ke tahap kecil asal Core Realm. Setiap napas dan tatapan Zhao Feng mengandung tekanan yang melampaui Real Origin Core Realm kecil. Dalam 10.000 hantu mutiara, menggunakan koneksi dari Heart Seed, pemimpin divisi tulang bisa merasakan bahwa jiwa Zhao Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Pemimpin divisi tengkorak itu juga tahu satu atau dua hal tentang jiwa, tetapi aura dari jiwa Zhao Feng seperti gunung yang hanya bisa dilihatnya. Guru, selama beberapa hari terakhir, setengah dari 100 mayat hantu terkutuk telah diperkuat ke setengah langkah Origin Core Realm. Pemimpin divisi tulang melaporkan, setelah potensi mayat hantu meningkat, efisiensi memperkuat mereka naik. Apa yang perlu setengah tahun untuk menyelesaikannya dilakukan dalam 1 atau 2 bulan. Bagus, semuanya berjalan lancar. Zhao Feng mengangguk dan melihat ke Liu-nya, Lulan Zishui, dan para pelaut. Zhao Feng memutuskan untuk memberikan kapal laut biru petir kepada para pelaut dan membuat mereka tinggal di Istana Spiritual Void Ocean. Istana Spiritual Void Ocean adalah tanah yang damai di dalam samudera tanpa batas. Bahkan mereka yang berada di Real God Void tidak berani dengan mudah menyerang. Pada hari kedua, Zhao Feng berkumpul dengan orang-orang dari Sekte Gunung Emas. Kali ini, kami akan mengirim sekitar 300 orang ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Kata Li Tua, beberapa ratus orang telah berkumpul di ruang kosong di Sekte Gunung Emas, yang meliputi Li Tua dan 2 alam dewa Void setengah-setengah lainnya. Menjadi orang asing, Zhao Feng jelas mengangkat banyak perhatian, dan budidayanya di realem inti-inti kecil tahap menengah juga berarti bahwa ia menekan semua jenius untuk memasuki Tanah Suci. Ayo pergi, Li Tua berbicara tentang perincian sebelum memimpin kelompok dari Void Ocean Spiritual Palace. Gelombang. Sebuah kapal berskala naga emas besar sedang menunggu di luar. Kapal laut tanpa batas ini 4-5 kali lebih besar dari kapal langit laut biru Zhao Feng. Kecepatan dan kemampuannya melampaui yang terakhir juga. Ini adalah kapal skala emas naga Sekte Gunung Emas dan, tampaknya, itu bisa membunuh Great Origin Core Realm Sovereign Lord dengan satu tuduhan. Laki-laki kurus dan perempuan cantik berdiri bersama dengan Zhao Feng. Mereka penuh hormat kepada Zhao Feng setelah berdebat dengannya.
Sekarang Zhao Feng telah mencapai tahap kecil asal Core Realm, keduanya hanya bisa menghela nafas iri. Suara mendesing. Kapal skala naga emas terbang ke lautan tanpa batas, dan aura yang memancar darinya mengangkat perhatian banyak ahli dan kapal. Kita mungkin perlu terbang selama 2 hari sebelum mencapai pintu masuk tanah suci bela diri sejati. Para jenius Golden Mountain Sekte dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Mereka akan segera bisa memasuki tanah suci bela diri sejati dari impian mereka. Hanya Old Li yang menghela nafas diam-diam ketika tatapannya mengamati para murid ini. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kejam dan kompetitifnya tanah suci itu. Jika Golden Mountain Sekte membuat kesalahan kecil, kemungkinan mereka bisa digantikan oleh Sekte Puncak Bintang 2 lainnya. Di kapal skala naga emas, menjadi tamu, Zhao Feng tinggal di kamar yang elegan. Dia duduk, tetapi dia tidak terus berkultivasi. Sebaliknya, ia mencoba membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Setengah hari kemudian, kapal skala naga emas telah melewati 2 zona pulau, dan warna laut menjadi semakin gelap. Ada juga badai sesekali. Whirlpool terbentuk di samudera tanpa batas, dan surga bumi Yuan Qi di sini kacau. Kita akan memasuki laut spiritual. Suara Dewa Alam Void setengah langkah dari Sekte Gunung Emas terdengar. Laut spiritual, sebuah peta muncul di benak Zhao Feng, yang menunjukkan lokasi laut spiritual. Tanah suci bela diri sejati berada di pusat laut spiritual, dan laut spiritual berada di pusat zona kepulauan bela diri sejati. Surga bumi Yuan Qi di sekitar laut spiritual sangat kacau dan kadang-kadang membentuk badai yang menakutkan. Tidak ada yang meninggalkan kapal skala naga emas. Bahkan penguasa normal tidak akan mampu bertahan di laut spiritual. Petik 2. Old Li memperingatkan. Zhao Feng secara kasar merasakan sekitar, tetapi dia tidak merasakan aura hidup di sekitar laut spiritual. Jika tidak ada kapal laut tanpa batas yang kuat, bahkan penguasa tidak akan bisa bertahan di sini. Kecepatan kapal skala naga emas menurun drastis setelah memasuki laut spiritual. Waktu berlalu dengan lambat, semakin dalam mereka pergi, semakin besar lonjakan surga bumi Yuan Qi. Pada akhirnya, bahkan Great Core Realm Sovereign Lord tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa jam di sini. Kualitas kapal skala naga emas melampaui kapal langit biru petir sejauh ini, dan kekuatan larik di permukaan dikuras secara dramatis. Kapal skala naga emas mengeluarkan sejumlah besar batu kristal primal setiap detik, yang semuanya setidaknya berada di kelas menengah. Tanah suci bela diri sejati memiliki 36 pintu masuk. Kami memilih yang ke-31, dan kami mungkin akan tiba di tujuan dalam beberapa jam. Petik 2. Li Tua tersenyum dan berkata, beberapa jam. Sebagian besar ahli dan jenius di kapal skala naga emas belum pernah ke tanah suci sebelumnya, dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan Purple Saint Token muncul di tangannya. Tepat pada saat ini, dalam jiwa Zhao Feng, aura mata kematian tiba-tiba merasakan sesuatu, dan perasaan yang akrab dan berbahaya mulai menyebar di seluruh jiwanya.